Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka konseptual menurut International Financial Reporting Standard atau IFRS. Seperti yang kita lihat di belakang ini adalah gambaran dari kerangka konseptual menurut IFRS. Langsung saja kita membahas satu persatu. Kerangka konseptual menurut IFRS. Kerangka konseptual itu adalah konsep yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Konsep-konsep yang digunakan atau dituangkan ke dalam kerangka konseptual yang dijelaskan dalam kerangka konseptual selanjutnya akan menjadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Adapun tujuan kerangka konseptual menjadi acuan bagi penyusunan standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun isi kerangka konseptual yang di dalamnya ada pengguna laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan. Unsur laporan keuangan, pengakuan unsur laporan keuangan, pengukuran unsur laporan keuangan, konsep modal, serta pemeliharaan modal. Selanjutnya, ruang lingkup kerangka konseptual mengatur laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose. Kedua, disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali. Ketiga, disusun berdasarkan kebutuhan pemakai. Keempat, untuk tujuan khusus. Selanjutnya, pengguna dan kebutuhan informasi. Nah, di dalam kerangka konseptual ini dijelaskan siapa saja pemakai atau pengguna informasi keuangan itu, siapa yang membutuhkan, siapa yang menggunakan. Maka di sini disebutkan yang pertama adalah investor. Investor tentu sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan. Seorang investor tidak akan bisa menanamkan modal terhadap suatu perusahaan kalau tidak menilai apakah perusahaan tersebut mampu atau tidak untuk membayar dividen. Selanjutnya, karyawan. Dalam kerangka konseptual ini juga disebutkan bahwa karyawan itu memiliki kepentingan. Dia adalah seorang pengguna laporan keuangan, pengguna informasi untuk melihat apakah perusahaan ini mampu memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. Kemudian pemberi jaminan. Pemberi jaminan ini juga berkepentingan untuk melihat apakah perusahaan ini mampu untuk membayar utang. Selanjutnya, pemasok dan kreditor lain untuk mengetahui mampu atau tidak menyelesaikan utang-utang saat jatuh tempo. Kemudian, pelanggan untuk melihat kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian, pelanggan untuk melihat kelangsungan hidup perusahaan pemerintah untuk melihat alokasi sumber daya. Kemudian, masyarakat untuk melihat tren dan perkembangan kemakmuran perusahaan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan yang pertama, memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Kedua, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Ketiga, menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Keempat, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Jadi, laporan keuangan transaksinya harus dibangun dari asumsi ini. Yang pertama, asumsi yang digunakan adalah asumsi akrual. Asumsi akrual ini berarti pengakuan itu yang akan dilakukan atau transaksi itu akan diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat
kas atau setara kas diterima. Selanjutnya, asumsi yang kedua, kelangsungan usaha. Perusahaan yang diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usaha. Yang dimaksud dengan kelangsungan usaha artinya itu akan berlangsung terus-menerus. Selanjutnya, karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif ini adalah nilai-nilai kualitas yang dimiliki oleh laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami dengan cara mengikuti standar akuntansi atau mengikuti kerangka konseptual. Kemudian yang kedua, relevan. Dikatakan laporan keuangan itu relevan atau transaksi itu relevan adalah ketika informasi itu mempengaruhi keputusan ekonomi pemakainya. Kemudian keandalan. Keandalan ini adalah ketika laporan keuangan atau transaksi bebas dari pengertian yang menyesatkan dan bebas dari kesalahan material. Kemudian kendala. Informasi yang relevan dan andal. Informasi tidak akan relevan apabila laporan keuangan itu disajikan tidak tepat waktu atau sudah kadaluarsa. Walaupun semua karakteristik kualitatif sudah diterapkan, tetapi laporan keuangan disajikan tidak tepat waktu, maka akan hanya sia-sia pembuatan laporan keuangan tersebut.